Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham harian. Jadi hari ini tanggal 15 Desember 2023, waktu saya bahas sesi satu break ya. Jadi ini masih valid untuk sampai Jumat. Penutupan ini sampai dengan Senin atau Selasa ya. Biasanya satu atau dua hari ke depan masih lumayan valid ya untuk rekomendasi saham atau analisa saham hariannya. Jadi saya akan bagi menjadi dua bagian ya. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Totalnya ada 16 saham ya. Saya mulai dulu untuk yang pertama adalah untuk saham BBCA. Nah, kalau kita perhatikan di sini BBCA kalau kita lihat hari ini dia lompat ya. Jadi kemarin dia naik tinggi, kemudian dia lompat hari ini ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy sekarang? Nah, kalau ngikutin garis-garis yang sudah saya berikan, harusnya sih sudah buy ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya, jika BBCA ini sudah berhasil breakout ke atas 9.000, Anda boleh buy ya. Tapi kalau masih di bawah 9.000, memang dia masih cenderung resiko ya. Bukan berarti saya mengatakan nggak buy ya. Kalau misalnya di bawah 9.000, saya sudah bilang kalau dia masih di bawah 9.000 masih memang masih resiko ya. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya mundur ke belakang ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 9.000 dia bisa turun dalam ya. Ini sebelumnya aja dia bisa turun dari ini ya. Kalau kita perhatikan sini dari 8.950 ya. Kemudian dia gagal kan, dia nggak sampai breakout, dia gagal, dia bisa turunnya sampai 8.250. Sebelumnya dia bahkan dari 9.400 all time high yang sebelumnya ya. 30 November dia bisa turun sampai 8 ribuan nyentuhnya ya. Jadi kalau misalnya mau trading, saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya di 8825 ya. Atau kalau dia berhasil breakout ke atas MA20-nya, saya sudah sering sebutkan juga ya. Jadi harusnya sudah baik kalau sudah ngikutin saya. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau mau buy sekarang, apakah boleh Pak Sunar? Boleh aja. Nah, ini kan ada gap ya. Apakah gap ini pasti ditutup minggu depan? Jadi kita tunggu aja di 9.000 atau gimana? Sebenarnya terserah Anda sih. Kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area perpotongan MA20-nya atau nanti di area 8825 ya. Saya gambarkan aja di sini area buy on weakness-nya mungkin yang belum bias seperti itu ya. Jadi tunggu di 8825 atau nanti MA20-nya kemungkinan dipotong sekitar 9.000 atau 8.900 ya. Terserah Anda nanti ya. Jadi kalau buy on weakness itu turun banyak 9.000 atau 8.900, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya. Yang ngikutin alert saya sudah ada alert dari kemarin ya. Jadi uh, sebentar saya lihatkan ya untuk live alert saya untuk yang BBCA ya. Bentar. Saya coba lihatkan sharingkannya di sini. Jadi saya ada tools Telegram Sunar Saham Live Alert ya. Ini terus terang aja berbayar. Kenapa berbayar? Karena ada biaya yang saya harus tanggung ya. Biaya maintenance, kemudian biaya servernya, biaya event listenernya, kemudian real time datanya ya seperti itu ya. Tapi bayarnya nggak mahal kok. Satu hari nggak sampai 2.000 hitungannya. Jadi satu tahun kurang lebih 720.000 ya. Jadi ini BBCA ini sudah ada alert. Kalau kita perhatikan ya dari alert historinya di sini, eh, ini sebentar ya. Jadi ini sebelumnya dia ada alert ya. Tanggal yang terakhir aja ya, nggak usah terlalu jauh lah ya. Ini tanggal Desember 14 ya, 14 Desember ini jam 2:05. Ketika dia berhasil naik ke atasnya 8950, dia akan mengirimkan signal untuk buy ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah naik ke atas certain level ya, level tertentu dia akan mengirimkan signal lagi untuk average up. Tapi kalau masih belum ya berarti masih sesuai dengan yang sebelumnya, seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya dia 16 November ya. Jadi dia barusan kirim alertnya kemarin ya jam 2:05. Ini real time ya. Nah, kenapa kalau tunggu di 8950? Karena dia menghitung ya. Jadi bukan berarti hijau langsung dia kirim signal enggak. Dia akan menghitung botnya apakah potensial sesuai dengan algoritmanya, momentumnya cukup pas ya, kemudian volumenya juga pas, dia akan mengirimkan signal. Jadi bukan berarti hijau langsung kirim signal enggak ya, seperti itu. Eh, itu kurang lebih seperti itu. Jadi BCA ini masih bagus ya. Harusnya sih sudah buy sebelumnya, apalagi ikut di grup saya juga sudah buy ya. Di grup Sunasam Learning juga saya sebutkan kalau mau buy silakan karena ada yang tanya juga waktu itu. Nah di sini kalau yang mau buy high sell higher atau yang mau tambah lagi naik ke atas 9175 kita boleh buy target price dekatnya 9250 dan 9450. Yang punya BBCA kalau mau pasang stop loss-nya Anda bisa pasang di 9.000 atau 8825 maksimum ya seperti itu. Nah, memang BBCA ini sahamnya yang kalau kita lihat fundamentalnya kan bagus ya. Jadi kenapa Pak Suntar pasang stop loss? Ya itu tadi saya sudah bilangkan ya, sebutkan dari awal ya. Sebelumnya dia pernah turun dari 9.400 ke 8.000-an ya.
Memang dia fundamental bagus, tapi kalau kita bicara mengenai trading, kalau dia turun breakdown di bawah supportnya, kalau Anda mau jual ya lebih baik jual dulu ya. Apalagi kalau turun di bawah 9.000, memang dia resiko. Resikonya kemana Mas? Nah, resiko balik lagi testing area supportnya 8.800 atau yang paling bawah di sini sekitar 8.600-an. Jadi kalau Anda mau buy weakness tunggu di sana aja, dua area ini ya, 9.000 atau 8.800-an 25 ya di sini garis saya ya. Atau kalau nggak dikasih ya, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi high-nya hari ini sampai sesi satu break hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 itu di 9175. Kalau dia breakout ke atas 9175 kita boleh buy atau sudah punya average up ya. Strateginya seperti itu ya. Jangan takut ketinggalan atau ketinggalan ya seperti itu ya. Maksud saya jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting adalah Anda sudah punya plan ya. Pasang trailing stop-nya di mana, pasang stop loss-nya di mana, terus target price di mana, Anda sudah harusnya sudah pasang ya. Untuk BBCA saya sudah buyback ya, sudah saya sebutkan dan sudah saya sharekan juga sebelumnya ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya untuk BBCA ya. Oke. Berikutnya BBRI. BBRI saya nggak punya. Yang saya punya adalah BBCA dan BMRI ya. Bukan berarti BBRI jelek nggak. Ini BBRI sudah saya sebutkan. Kalau ngikutin saya harusnya sudah buy ini ya waktu MA20-nya. Walaupun MA20-nya ini kalau kita lihat, oh Pak Sultan, ini kan kemarin euforia loncat ya karena kalau kita lihat sama Amerika ya, itu all time high ya, break all time high ya seperti itu ya. Jadi dia euforia, dia langsung loncat. Nah, BBRI hari ini dia masih higher high. Apakah buy sekarang atau tunggu ditutup gapnya ini Pak Sultan? Karena ada gap di sini ya. Nah, jawaban saya sih terserah Anda. Kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di area MA20-nya sekitar MA 5350 ya, MA20-nya ya. Jadi kalau turun di banyak 5350, jangan langsung buy seperti ini ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita berusaha buy. Ya, eh, kalau nggak dikasih ya kita buy hasil higher. Kalau misalnya dia masih turun lagi ya tunggu buy weakness di 5175 dan 5000. Tetapi perlu diingat kalau dia gagal bertahan di atas 5.000 malah turun lagi, jangan di average down-nya karena sebelumnya dia pernah turun dalam juga. Ini sebelumnya dia berusaha untuk naik ke atas 5.000 dia gagal kan, naik lagi dia gagal nyentuh, kemudian dia turunnya bisa sampai 4.360 ya. Seperti itu ya. Memang pada akhirnya dia naik lagi sampai 5.750 higher high, all time high lagi. Tapi kan kalau kita bicara mengenai trading ya, kalau kena supportnya ditembus ke bawah ya kita jual dulu. Nanti kalau sudah mulai lagi berbalik arah ke atas ya, sudah mulai rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Seperti cara gampangnya kita lihat seperti ini ya. MA20-nya dia mengarah ke bawah ya. Jadi kalau dia breakdown turun di bawah MA20-nya, ya kita tunggu aja ketika nanti MA20-nya sudah dipotong dari bawah ke atas. Memang kadang-kadang kalau sudah dipotong, dia turun lagi Pak Sunar ya. Selama dia belum kena stop loss ya, ya kita nggak jual dulu ya seperti itu ya. Nah kalau dia berhasil breakout lagi higher high ya kita buyback ya seperti itu ya. Jadi disiplin itu kalau bicara mengenai trading ya bukan hanya disiplin cut loss. Kalau Anda disiplinnya hanya cut loss doang tapi nggak disiplin buyback ya nanti ceritanya Anda loss terus. Ya jadi kita follow the trend. Saya itu adalah trend following ya. Jadi selama uptrendnya masih bagus kalau dia breakout higher high ya boleh buy. Seperti contohnya hari ini kan dia breakout higher high dari high sebelumnya. Ini sudah saya sebutkan ya. Jangan takut ekor panjang ke atas ya. Makanya ini kan dia masih bisa higher high kan seperti itu karena uptrendnya masih bagus dan MA20-nya kalau kita lihat kan mengarah ke atas ya, harganya sudah di atas MA20-nya. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Sundar kalau langsung HK di sesi kedua ya terserah Anda sih. Kalau Anda tipenya yang nggak takut eh, ketinggalan atau ketinggian ya, sukanya buy high sell higher, trading breakout istilahnya ya. Ini boleh aja. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, volumenya kan nggak sebanyak kemarin Pak Sunar. Kalau kita lihat ini kan kalau dihitung di sesi satu break, memang belum selesai kan sesi satu break kan. Ini kan masih kurang dari 50% Pak Sunar. Ada kemungkinan dia gagal ya. Kalau takut ya Anda buy on weakness saja di MA20-nya 5350 atau di bawah 5175 atau 5 ribuan. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak. Tunggu rebound atau mantul ke atas. Kadang sudah mantul, ternyata besoknya turun lagi Pak Sunar. Ya selama MA20-nya masih mengarah ke atas, belum kena stop loss ya jangan jual dulu. Tapi kalau kena ya kita jual, terus nanti kalau dia berhasil naik lagi, uh, kita buyback ya. Loh Pak Sunar, kalau seperti itu nanti kita rugi dong. Ya kalau trading memang seperti itu dinamikanya ya. Eh, Kecuali kalau Anda invest, beda cerita nanti ya. Selama mungkin Anda kalau invest stop loss-nya agak jauh ya, mungkin bisa sampai 20% atau 30% ya seperti itu. Dan jangkanya jangka menengah ya, paling enggak ya 1 sampai 3 tahun lah biasanya kalau invest seperti itu. Nah kalau trading ya beda cerita lagi ya. Jadi eh, jangan dicampur adukan itu saran saya. Jadi kalau kita lihat di sini breakout ke atas 5.600 boleh buy high sell higher atau tambah lagi boleh. Naik ke atas 5.650 tambah lagi target price berikutnya all time high-nya di 5.750. Kalau dia breakout lagi ya target berikutnya di 6.000 ya. Jangan takut ketinggian ya. Nah, sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya contohkan ya kalau Anda mundur ke belakang di historinya ya.
Saya sudah contohkan tempo hari waktu dia breakout higher high di sini ya, kurang lebih ya 5.400 saya buy ya. Saya masih bisa cuan, kena trailing stop 5.500 saya jual. Jadi waktu itu buy high sell higher ya, seperti itu ya. Ya kalau nonton yang ikuti saya dari channel yang lama harusnya ya sudah tahu ya. Memang saya beneran buy. Saya sudah sharekan juga di grup Sundar Saham Learning ya. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Tapi waktu itu kan belum terjadi waktu saya ngomong ya. Breakout 5.400 saya sudah tunjukkan juga. Chat historinya di grup juga ada. Dia berhasil naik lagi ya. Karena saya itu trend following. Saya nggak takut ketinggalan atau ketinggian. Nah, masalah kalau misalnya breakout, ternyata Pak Sunal bilang boleh buy karena buy high sell higher, ternyata menjelang menutup kan kalau dia drop Pak Sunal, ya kalau kena trading stop atau stop loss ya jual dulu, ya seperti itu ya. Ya memang trading seperti itu. Kalau misalnya takut ya buy on weakness, kan saya nggak memaksa Anda, kan terserah Anda, keputusan kan di tangan Anda sendiri. Jadi buy on weakness di EMA 20-nya, di M5350, 5175 atau 5000 paling bawah ya. Jadi buy on weakness itu turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Ya. Kalau lebih cukup ya. Berikutnya Wika. Nah, Wika hari ini pagi ini ada yang tanya lagi apakah masih bisa naik ya seperti itu ya. Nah, ini seringkali saya sebutkan di grup ya, mungkin jangan bosan-bosannya ya. Kalau misalnya satu saham itu dia hijau ya hari ini ya, atau kemarin hijau, hari ini hijau lagi, bukan berarti ketinggalan atau ketinggian ya. Ya seperti itu ya, belum tentu. Yang penting kita lihat trennya ya. Kalau secara trennya untuk Wika ini memang masih downtrend walaupun dua candle hijau-hijaunya lumayan tinggi kan bodinya ya. Tapi dia masih downtrend jangka pendeknya ya seperti itu ya. Nah, ini kalau mau buy on weakness boleh aja ya. Kalau kita pakai acuannya, pasang stop lossnya di mana Pak Sunar? Pasang stop lossnya di 256, yaitu di high-nya di sini. Jadi kalau dia turun bayar 256, lebih baik jual dulu 50%. Kalau turun di bayar 228, kita jual dulu semuanya. Ya, memang untuk Bika ini masih resiko karena kalau kita lihat di sini, ini dia dropnya dalam banget ya. Dan di sini kalau kita lihat lumahan tuh jauh banget ya. Ini kalau kita lihat ini bertahun-tahun ya. Di sini nggak ada candle sama sekali. Ini sampai puluhan tahun ya di sini ya. Kalau kita lihat lebih dari 10 tahun ya, ini bahkan sampai 2010 pertengahan ya, 13 tahun loh ya. Ya seperti itu ya. Jadi masih di bawahnya itu ini rumahan tuh nggak ada candle sama sekali nggak ada. Berarti kalau dia masih di bawahnya itu masih resiko ya. Semakin ke atas ya, ya berarti trennya semakin valid ya uptrendnya seperti itu ya. Jadi kalau jangka pendeknya memang masih ini masih sentimen itu apa merger ya. Jadi katanya PTPP mau di merger ke Wika kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, ini kalau yang mau spekulasi buy memang masih downtrend ya, saya ingatkan ya. Bukan berarti saya mengajari sesuatu yang beda ya, karena saya biasanya follow the trend kan. Nah, ini masih downtrend sebaiknya belum. Tapi yang mau spekulasi buy on weakness silakan. Nah, tren jangka pendek ya kalau mau swing 1-2 hari ya, dia breakout ke atas 282, Anda boleh buy atau tambah lagi ya, atau yang belum punya buy hasil akhir boleh target price berikutnya 316 naik lagi tambah lagi target berikutnya 358 dan 400 itu untuk Wika ya. Jangan lupa pasang stop lossnya di 256 dan 228. Yang sudah punya mungkin yang nyangkut di atas jangan di average down ya. Itu saran saya. Mungkin ada yang ngomongnya gini, loh Pak Sunar, saya tuh nyangkutnya misalnya ya, nyangkutnya di 500 gitu ya. Loh kalau saya average down sekarang kan average saya kan turun Pak Sunar. Ya kan nanti kalau dia naik lagi sedikit saya bisa jual dulu semuanya seperti itu ya. Memang benar sih nggak salah, memang benar. Tapi masalahnya trennya itu downtrendnya masih cukup kuat walaupun dua candle hijau ini rebound ya hari ini hari ini dan kemarin kan. Tapi downtrendnya kalau kita lihat emang 20-nya masih mengarah ke bawah. Ya seperti itu ya. Jadi masih resiko. Biar budayakan jangan average down. Lebih baik pilih saham yang lainnya yang bagus upside-nya kita buy daripada menambah resiko di sini lagi. Iya kalau naik lagi, kalau sudah terjadi kan ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, oh ini sudah kan misalnya naik lagi ya. Amin ya mudah-mudahan sampai ke 600 ya. Tuh tahu gitu saya average down dari 282 atau 268 aset batu Pak Sunar bahas. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Tapi kan saya follow the trend. Saya nggak melawan tren ya. Kalaupun mau spekulasi boleh aja, tapi kalau sudah punya jangan di average down ya. Seperti itu ya. Kecuali kalau ada mau nambah posisinya ya misalnya sebelumnya cuma cuma punya sedikit ya di atas ya Anda mau nambah lagi ya masih dalam money management Anda ya mau nambah silakan tapi bukan berarti sebelumnya sudah punya banyak terus gara-gara kepingin average-nya turun terus Anda beli ya melawan tren jangan ya seperti itu biasa kan no average down ya. Kalau seperti itu cukup. Berikutnya cuan sudah saya bahas sebelumnya. Kalau bahas cuan saya lebih suka pakai hourly ya lebih jelas di sini ya. Karena saya sudah sebutkan ya 12.600 breakout ke atas kita beli buy. Nah saat ini dia testing 12.600 ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang stop lossnya di 12.000 dan 11.400. Yang mau buy high sell higher ya. Ini kalau dia breakout lagi dari 13.050
Anda boleh buy ya, buy high sell higher, atau kalau sudah punya mau average up silakan. Berikutnya target price-nya saya pakai acuan setiap lipatan 600 ya. Jadi setelah 12.000, 12.600, kemudian berikutnya 13.200 ya. Ini kalau ini saya hapus saja yang high-nya dari ini ya. Hari ini yang pagi-pagi ya, high-nya kan di 13.050. Jadi kalau dia breakout ke atas 13.050, target price-nya 13.200. Berikutnya lagi kalau dia naik, target price-nya adalah 13.800. Sampai kapan Pak Sunar dia naik ya sih, kita nggak akan pernah tahu ya. Makanya sudah saya sering sebutkan ya, buy high, sell higher kalau selama uptrend-nya masih bagus. Jadi di video sebelumnya saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 12.000 jangan ragu-ragu untuk buy. Ya, kalau target price-nya 12.600. Buktinya tercapai kan ya, seperti itu ya. Jadi ini disesuaikan dengan resiko profil masing-masing lah ya. Intinya seperti itu. Kalau Anda nggak takut, lebih baik kalau Anda nggak takut ya, Anda boleh buy high sell higher. Selama uptrendnya masih bagus kan. Ya gampangannya ini kalau kita lihat secara hourly-nya aja kelihatan ini emang 20-nya masih mengarah ke atas. Daily-nya juga jauh ya, emang 20-nya di bawah ya. Kalau pakai daily memang terlalu jauh emang 20-nya. Nah, kalau pakai hourly ini kelihatan emang 20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA 20. Kenapa kita kalau breakout higher high kita nggak berani buy? Ya, karena prinsip saya selama trade masih bagus masih bisa naik lagi, masih bisa breakout higher high bisa. Karena kalau kita sudah sering saya sebutkan ya, kita nggak akan pernah tahu kegilaan di pasar modal ya, gitu ya. Jadi saham itu kalau ibaratnya tata surya, maaf ya kalau sering menyebutkan di video ya, yang sering nonton ya maaf aja, apalagi yang belum nonton, jadi saya terang lagi, kegilaan pasar modal nggak akan pernah tahu. Jadi ibaratnya tata surya kita itu di planet bumi, dia bisa terbang naik sampai keluar ke Mars, naik lagi bisa sampai ke Pluto, bahkan kalau naik lagi bisa sampai ribuan persen, bisa sampai ke galaksi Andromeda ya. Ya kita nggak akan pernah tahu. Itulah kegilaan dari pasar modal ya. Sebelumnya sudah saya sudah sebutkan nggak cuma pasar modal ya, yang lain-lainnya juga sama. Kripto juga kegilaannya bisa gila-gilaan kan. Ya nggak usah repot-repot lah. Buktinya aja seperti Bitcoin. Dulu Bitcoin nggak ada harganya kan. Orang ada yang kalau kita lihat di YouTube video ada yang beli pizza pakai bayar Bitcoin waktu itu ya. Waktu nggak ada harganya sama sekali ya. Nah kalau yang dibayar Bitcoin itu ya dia kaya raya banget ya. Sekarang sudah naik beribu-ribu persen ya seperti itu ya. Dari harga yang sebelumnya hancur-hancuran nggak ada orang yang mau ya pertama-tama ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar modal. Entah itu emas juga gitu ya sama ya. Emas waktu itu kan dia tiba-tiba meloncat naik tinggi ya beberapa hari yang lalu ya seperti itu ya minggu lalu ya. Setelah itu tiba-tiba drop lagi ya seperti itu. Jadi dia bisa naik terbang tinggi, bisa turun dalam. Yang penting adalah kita pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau trading follow the trend. Selama uptrend-nya masih bagus, breakout higher high kita buy. Nah, perkara nanti Pak Sunar kok sesat ngajarin kok buy di ketinggian. Enggak ya. Asalkan Anda tahu resikonya. Jadi jangan sampai Anda itu kepengen cuan, pengen profit tapi nggak siap resikonya atau lupa resikonya. Pasang stop lossnya aja. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Nah, boleh aja ya. Pasang stop lossnya 12.000 atau 11.400. Kalau mau buy unit ya sebelumnya saya gambarkan 10.200, tapi berhubung dia sudah naik lagi, saya kasih lagi buy unit kalau mau di 10.800 atau 11.400 ya. Atau 12.000 lah ya. Tapi kalau 12.000 mungkin terlalu dekat ya. Ya, jadi buy unit di ini yang bawah saya hapus saja ya, karena kalau sudah naik lagi, saya naikkan lagi batasan untuk bayar lunasnya ya. Jadi bayar lunasnya ada 3 aja, 11.400, 10.800, atau 10.200. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya. Ya kita lihat kalau hourly chart ya, berarti hour berikutnya ya besok paginya atau menjelang penutupan, dia berhasil naik lagi rebound ke atas, kita barusan mulai buy, itu yang buy on weakness. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 13.050, kita buy, target price berikutnya 13.200 dan 13.800. Ya. Mungkin menjawab pertanyaan yang sering diulang-ulang ya, saya ulang lagi jawabannya. Apakah ketinggian atau ketinggalan? Saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, saya tegaskan boleh buy kalau dia berhasil breakout ke atas 13.050. Nah, perkara nanti gagal, itu sebenarnya bukan salah saya. Bukan karena saya nggak disalahkan, enggak. Karena eh, kita nggak akan pernah bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kecuali sahamnya nggak liquid, Anda bisa atur. Nah, kalau sebelah seperti cuan ini kan lumayan liquid ya. Jadi kalau Anda mau atur susah. Kecuali sudah janjian dengan beberapa bandar yang gede yang punya uang banyak, ya mungkin Anda bisa atur. Mungkin ya seperti itu. Ya, jadi kalau turun itu sebenarnya belum tentu analisa kita salah. Ya belum tentu Pak Sunar bilang oh sesat tuh follow the trend buy high sell higher. Saya ngikutin Pak Sunar nyangkut. Enggak, buktinya di grup saya ada yang cuan yang ngikutin eh ngikutin saya dari buy high sell higher. Mulai dari BRPT ya, dia bilang itu waktu candle pertama tinggi banget itu Pak, saya nonton Pak videonya Pak Sunar, besoknya naik lagi saya langsung HK kan dia bilang itu. Dia beli kan, dia cuan ya hasilnya gitu.
Ya, akhirnya dia paham konsep trennya itu. Dia nggak takut ketinggalan lagi, nggak takut ketinggian. Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Seperti itu ya. Karena Anda beli dimanapun juga, saya sudah sering sebutkan, di tengah-tengah, di bawah, ataupun di atas. Setelah Anda beli loh, tiba-tiba turun bisa. Ya, siapa bilang nggak bisa? Bisa. Ya, walaupun orangnya hebat banget lah, katakanlah ada orang yang hebat banget memprediksi harga saham di pasar saham. Ya, dia sudah jadi orang terkaya di dunia kalau 100% benar ya. Nggak ada yang 100% benar. Yang penting itu tadi, pasang trade stop-nya, stop loss-nya, jangan takut ketinggian. Disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau Anda siap resikonya, Anda buy. Kalau nggak siap, jangan. Pilih saham yang lainnya. Ya sudah, gampang semudah itu. Ya, Eh, yakin saya bilang breakout ke atas 13.050 yang boleh buy high sell higher silakan. Nah, ini apakah ada aksi korporasi Pak Sunar, akuisisi atau repo atau lain-lainnya penerbit aplikasi saya nggak tahu ya. Kenapa naik tinggi? Apakah aksi korporasi saya nggak tahu. Ya mungkin aja goreng mendoreng dari bandar kelompoknya PP ya katanya gitu. Ya bisa aja. Tapi yang penting di sini trading follow the trend breakout buy. Kecuali kalau takut ya pilih saham yang lainnya atau porsinya dikecilin ya. Jadi mungkin satu lot lah buat buat iseng-iseng gitu ya. Kalau misalnya takut banget ya, ya katanya Pak Sultan boleh buy hasil lari, coba aja satu lot ya. Gitu. Ya kalau misalnya mau penasaran, takut banget ya, nggak apa-apa atau buy on weakness ya silakan. Ya kalau lebih cukup ya. Berikutnya TPIA. Nah, TPIA di sini stuck Pak Sunar. Stuck artinya dia sideways. Tapi dia saya sudah sebutkan pasang stop loss-nya di 4.500 sampai 4.250. Selama dia masih bertahan di atasnya 4.500, dia masih bisa breakout higher high lagi bisa. Target price berikutnya 5.250, 5.500 ya. Ya, memang dia ini sudah sampai Fibonacci extension 261,8% ya. Fibonacci extension yang saya bahas sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau takut ya Anda buying weakness di 4.500, 4.000 atau 3.600 lebih ya. 3.650-an ya nanti ya. Mungkin nanti MA20-nya dipotong di 3.900 sampai 4.000 ya. Mungkin ya nanti ya. Nah ini jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau misalnya dia naik lagi ke atas 4.750, yang belum punya kalau mau buy silakan. Kalau mau buy high sell higher, naik lagi ke atas high-nya di sini 4.890 atau 4.900 ya. High-nya 13 Desember. Kita buy tambah lagi, naik ke atas 5.000 tambah lagi ya. Breakout ke atasnya 5.100, all time high sebelumnya ya, yang 8 Desember ya, kita tambah lagi boleh. Target price berikutnya di 5.250 dan 5.500. Ya. Kenapa naik tinggi? Apakah goreng menggoreng ataukah akuisisi ataukah proyeknya gede ya? Ada proyek gede temporer saya nggak tahu yang mana, saya lupa. Karena cek sendiri beritanya. Ya saya nggak ngikutin beritanya. Saya follow the trend selama trennya masih bagus. Kenapa nggak buy high sell higher ya seperti itu ya? Ya seperti BRPT sebelumnya ada yang sehingga saya ada satu candle hijau tinggi, kemudian saya bahas videonya ya. Tadi sudah saya singgung juga. Ada yang nonton, kemudian dia buy high sell higher, dia cuan ya seperti itu ya. Dia nggak takut karena sudah nonton video saya, dia percaya, believe ya seperti itu. Karena saya katakan yang penting pasang trade stop dan stop loss cukup ya. Ya. Oke berikutnya Medco sudah saya sebutkan setelah kumde dividen dia naik langsung tarik. Kalau saya follow the trend ya, jadi dia memang sebelumnya saya gagal ya, saya sudah ceritakan. Kemudian saya buyback ya, kemarin saya buyback, hari ini saya buyback. Ini memang masih merah, tapi kalau kita lihat dia masih di atasnya MA20-nya, MA20-nya memang masih melandai. Jadi saya belinya masih belum banyak. Jadi masih 2 kali beli ya saya. Nanti kalau breakout ke atas 1.200 mau tambah lagi average up silakan ya. Target price berikutnya 1.285, 1.430, 1.600. Ya seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kenapa ya? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah walaupun melandai. Harganya sudah di atas MA20-nya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja atau tunggu lagi di 1.090 boleh. Jadi kalau turun jangan langsung buy, rebound mantul ke atas kita buy. Pasang stop loss-nya di 1.090 dan 1.025, maksimum 980. Jadi kalau turun di bawah 980 jual dulu semuanya. Kalau yang merasa oh Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget bla 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 gitu ya. Cepet banget ya. Anda perlambat aja speednya, playback speednya ke 0,75 kali ya. Kalau gambarnya buram, angka-angkanya buram nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau pakai mobile data itu mungkin koneksinya jelek, eh, resolusinya diturunkan drastis oleh YouTube ya, nggak kelihatan nanti angka-angkanya. Tapi kalau nonton, dengar suaranya harusnya jelas lah ya, karena saya sebutkan angka-angkanya. Ya, kalau lebih cukup, Medco masih cukup menarik. Kalau mau buy, silakan nyicil aja, jangan terlalu agresif. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NATO, NATO ini sebelumnya pernah kena entah semprit juga ya bursa ya, sempat kena suspend, kemudian dia turun dalam. Kalau salah ini tipe-tipe saham yang repo-repo kalau salah seperti ya. Nanti Anda cek sendiri. Ini trading range-nya sudah saya gambarkan. Memang volumenya gede tapi naiknya kecil banget ya gitu ya. Jadi kesannya ini kayak tukar-menukar barang antara beberapa pihak aja ya seperti itu. Jadi memang trennya sudah mulai naik tapi ini masih service di bawah ya. Ini sudah di atas 186, kalau mau buy silakan. Target price berikutnya 220 dan 248 kemudian 276. Jadi buy-nya bertahap aja.
Kalau antara 186 sampai 220 jauh. Kalau mau tambah di tengah-tengahnya ya mungkin setiap kelipatan 20 rupiah ya. Jadi naik ke atas 20 rupiah kita tambah lagi average up, naik lagi kita tambah lagi. Kalau turun kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jangan di average down ya seperti itu ya. Nah, perlu diingat juga ini resikonya juga lumayan tinggi karena sebelumnya dia em, setelah disuspend dia nggak cenderungan nggak liquid ya, dia dropnya drastis. Ini juga nggak liquid. Nah, ini tiba-tiba aja liquid mulai dari eh, akhir-akhir Oktober, akhir-akhir November sampai sekarang dia liquid banget ya. Jadi bisa tiba-tiba hilang volumenya. Jangan lupa resikonya ya. Kadang-kadang orang itu kepengen cuan tapi lupa resikonya. Asal HK aja. Ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Ini berapa saham ya? 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi UNTR. Nah, UNTR sudah saya bahas di analisa saham harian sebelumnya. Ini downtrend-nya masih cukup kuat. Kalau mau buy, saya sebutkan naik ke atas 22.200 atau 22875 aja karena dia masih testing MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi ini masih resiko ya. Memang sih ini salah satu contoh juga ya. Karena sebelumnya kan saya sudah contohkan ya. Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di atas maupun di bawah. Setelah Anda beli bisa saja turun. Ya contohnya ini aja. Ini kan misalnya ya, ini kalau sudah terjadi kan ngomongnya gampang, tinggal tunjuk. Tapi kan kalau andai kata kita posisinya di sini, di tengah-tengahnya. Ya kan ini sudah mulai rebound kan. Ya kan? Ternyata kan dia belum naik ke atas 23.900 kan, garis garis seperti itu ya. Terus kemudian dia gagal. Nah, secara gampangannya aja dia masih di bawahnya MA20-nya ya seperti itu ya. Harganya masih di bawah MA20-nya, jadi dia trennya masih cukup cukup kuat ya downtrendnya ya. Downtrendnya masih cukup kuat ya. Anda kan hitungannya ini beli di bawah. Nah, setelah Anda beli bisa jadi tiba-tiba turun kan, turun dia. Ditutup drop dia. Ekornya panjang ke atas seperti itu ya. Jadi beli di tengah-tengah sama aja bisa turun lagi. Beli di sini Pak Sunar, wah tiba-tiba besoknya drop Pak Sunar, bahkan dia nomor lu jauh di sini, ya kan? Anggapannya ini di bawah, ini di tengah-tengah lah, kalau mau hitungannya ini tengah-tengah, ini di bawah. Jadi beli dimanapun juga, ini beli di sini, di ketinggian, nyangkut, ya bisa aja. Jadi intinya Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Beli dimanapun juga, entah di sini, di tengah-tengah, di bawah, atau di bawah sekali di sini. Setelah Anda beli, tiba-tiba bisa turun, bisa aja. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Pak Sunar saya belinya di sini nih. Oh, 29.25 tuh katanya Pak Sunar kan. Jangan beli saham yang downtrend. Kan saya beli di sini. Ini naik loh. Lumayan, cuan. Iya, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Mungkin sekarang nggak berani ngomong karena masih belum seberapa cuannya. Coba kalau sudah naik di sini. Bangganya kemana-mana, pamer ya. Saya belinya di sini, Pak Sunar. Nah, ngikutin Pak Sunar. Ngikutin Pak Sunar, tunggu breakout sini ya. Nggak, cuannya nggak sebanyak saya gitu ya sebenarnya. Ya enggak ya. Karena saya itu follow the trend. Kadang-kadang beli di atas itu kata kuncinya untuk konfirmasi ya. Jadi jangan langsung HK aja, belinya bertahap aja. Yang penting tahu resikonya. Kalau nggak paham resikonya ya jangan. Buy high sell high boleh. Ketika dia naik kita tambah lagi average up ya. Kalau di atas nanti ya. Ya kalau habis seperti itu. Ini masih belum. Tunggu naik ke atas 22.200 atau 22.875. Nah, belinya bertahap aja. Nggak perlu terlalu takut ketinggalan karena masih jauh lah ya. Ini dari harga tertingginya aja kalau kita lihat ya masa kejayaannya dulu ini dulu sampai euforia sebelumnya untuk batu bara ya itu dia sampai 34.900. Harga sekarang aja dia sudah sudah berkurang jauh ya. Ini gap dari dividen ya. Jadi ini apakah nanti bagi dividen gede ya kita nggak tahu ya. Mau nyicil ya follow the trend aja. Dia mulai naik ke atas ya kita mulai buyback. Banyak perlahan-lahan ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk nonton yang bagian kedua. Seperti biasanya, em, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.